Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang analisis kurikulum tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, dan tahun 2006 yang beranggotakan Tia Nuraini, Ridho Ilahi, Nike Nur Eliza, Meli Ayu Lovita, dan Nurwadah. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Nike Nur Eliza. Kepada Nike kita persilakan. Baiklah, saya Nike Nurliza akan membaca materi pertama yaitu pengertian kurikulum. Sehubungan dengan banyaknya definisi tentang kurikulum, dalam implementasi kurikulum kiranya perlu melihat definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yaitu peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal ini jelas menunjukkan berbagai aspek perkembangan kepribadian dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan, agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Artinya, kurikulum harusnya memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan. Sekian, terima kasih ditujukan kepada moderator. Terima kasih untuk Nike. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Meli Ayu Lovita. Kepada Meli kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nike. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian materi pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Rencana Pelajaran 1984. Secara umum, dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang
Pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar menengah. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum sebagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesengajaan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah. Yang keempat, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan sejarah, perjuangan bangsa, PSBB sebagai bidang pendidikan yang terdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan di luar sekolah. Yang keenam, pengadaan program studi baru seperti di SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Nelly. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Ridho Ilahi. Kepada Ridho kita persilakan. Terima kasih kepada Saudari Tia Nuraini. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwa ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1925 dan kurikulum 1944. Antara pendekatan proses, kata Mujito menjelaskan, sayangnya, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi. Terdapat ciri-ciri yang menonjol pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. 1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturulan. 2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. 3. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sebagai daerah yang khusus, dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan penyelidikan. 5. Dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan agar terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ridho Ilahi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurwadah. Kepada Nurwadah kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ridho Ilahi. Dari
pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem hilang materinya. Ada apaan ini? Materinya hilang. Kok nggak kerekam? Udah masuk? Udah, itu lanjut aja lagi, lanjut. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994, muncul beberapa permasalahan terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi konten oriented di antara sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Permasalahan di atas terasa sangat berlangsung pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu berlakunya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu 1. Penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. 3. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurwaddah. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Kurikulum tahun 2004 atau KBK. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pengembangan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada yang pertama, 1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi kebulatan dan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran soal cakupan standar kompetensi, standar isi atau konteks standar, dan standar penampilan atau performance standar kompetensi dasar merupakan jabatan atau jabaran dari standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing standar kompetensi. Baiklah, dengan maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.